Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Pada video kali ini saya mau membahas atau membagikan cara progres atau cara melatih mental. Untuk melatih mental ya, kenapa saya tidak bahas selama ini? Karena saya merasa itu untuk melatih mental itu sudah banyak yang tahu ya. Tetapi yang saya lihat di kolom komentar di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube ini, itu sangat banyak sekali pertanyaan, "Bang, coba bahas bagaimana cara treatment mental," gitu. Sebentar teman-teman, saya masih ngasih makan sulcata. Wow, sudah besar juga ya, lumayan besar, berat. Ini ngamuk ya, kalau sampai habis. Ini ngamuk ke kacanya, nggak tahu kenapa. Kalau sampai kehabisan stok makanan, ngamuk dia. Ini kacanya sampai digedor-gedor beneran, sampai bunyi ranjing. Saya kasih tutup karena dulu sempat saya kejadian pelihara sulcata kecil itu dimakan sama tikus. Oh ya, sebelumnya kemarin ada yang nanya, "Bang, jaguar itu menggunakan akuarium ukuran berapa sih?" Kemudian saya jawab, itu akuarium yang saya pakai untuk si Cana Red, si namanya jaguar itu 40-30. Saya bilang seperti itu. Lah kok bisa berubah? Katanya 30-20 pada saat review. Kapan katanya saya? Saya si jaguar nggak pernah bilang seperti itu. Terus kemudian saya kasih tahu, mungkin yang sampean lihat itu mungkin di ikan yang posisinya ada di luar, itu varian red juga, tetapi tetap ngeyel aja. Saya kadang juga nanya, habis itu dikasih tahu masih nggak mau. Saya juga bingung. Oke, saya tunjukin. Kebetulan saya juga pegang meteran. Posisinya si jaguar itu ada di dalam ruangan dan nggak pernah berubah sampai sekarang. Kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, silahkan lihat perbandingannya sama. Yuk coba kameramen masuk sini. Nih, posisinya si jaguar itu tetap di akuariumnya ini, di dalam ruangan atau di dalam rumah. Masih belum saya hidupin. Kita nggak pakai lampu-lampu jahat, pakai lampu-lampu yang murah aja. Ini teman-teman, ini yang mau lihat dulu sebentar. Posisinya sama ya. Coba kameramen mundur ke belakang. Kameramen, ini sama ya dengan yang dulu, dan nggak pernah saya rubah. Tanknya jaguar dari dulu di sini tetap, tempatnya di sini juga. Kalau kalian nggak percaya, silahkan tonton di video sebelum-sebelumnya. Tuh teman-teman. Nih coba lihat, kameramen shoot aja dulu. Ini kondisinya si jaguar nih baru ngidupin lampu, tapi mentalnya masih tetap aman. Cuman beberapa hari yang lalu, ini kepalanya atau sisinya ini lepas. Oke, sebentar, ini kameramen coba lihat itu tuh di kepalanya itu sisinya lepas satu ya. Aduh, kelihatan nggak? Tuh kelihatan. Nih kondisinya si jaguar seperti ini. Ini tanpa editan, tanpa lampu jahat, kondisinya sampai pipi-pipinya merah seperti ini ya. Ini tidak menggunakan lampu-lampu jahat. Oke, sekarang coba saya ukur nih pembuktian. Kalau kalian masih, terutama yang komentar yang masih belum percaya, katanya 30-20 katanya. Ini kameramen. Nih saya sandingkan sini ya. Ini berapa? Sudah kena shootnya. Over cahaya ya. Nah itu 40 dah. 40. Tuh, coba mundurin tuh. Mundur. Shoot semuanya. Tuh, 40 dah. Oke, sudah kan? 40. Sudah jelas ya. Kemudian ke belakangnya. Ini coba. Ini ada tutup. Nah, ini. Tuh, sudah jelas ya. Dari belakang sampai sini. Itu 30 cm. Oke. Itu sudah. Yang bilang atau yang ngeyel, berubah-ubah katanya, rubah apanya? Tanknya si jaguar menggunakan 30-20. Sudah ya. Oke, sekarang lanjut ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara melatih mental di Cana Bos. Yuk guys, untuk melatih mental pada kali ini sekaligus saya praktekin ya. Ini terutama bagi teman-teman pemula, atau mungkin bagi kalian meskipun sudah lama main Cana, barangkali masih belum tahu cara melatih mental, bagaimana melatih mental secara optimal supaya ikannya itu benar-benar galak. Ini baru ngidupin lampu,
Coba sebelah sini, ini mentalnya. Yang mau lihat mentalnya, aduh ada sisa pakan. Sebentar, ada sisa pakan maggot red seeker. Saya coba praktekkan ke salah satu ikan. Nah ini yang masih belum ada mentalnya. Kalau ini sudah ada, ini sudah mentalnya, sudah galak tuh, sudah gigit kaca juga tuh, gigit kaca juga. Yang sebelah sini YS ini sudah gigit kaca juga. Kok agak takut? Agak takut. Ada tuh gigit kaca juga. Mungkin takut ke kamera ya. Ini mentalnya galak sih sebenarnya kalau yang ini. Nah yang belum jadi saya sekalian praktekin ya teman-teman. Ini yang belum jadi mentalnya. Tuh mentalnya masih belum ada. Untuk ikannya ini sekitar size 16-17 sentian. Warnanya sudah sangat oranye ya teman-teman. Barnya itu sangat pekat, tapi sayangnya itu mentalnya kurang. Nah ini kayak mau ngasih pakan ya. Kalau kayak gini itu biasa aja ya, kayak ikan mau dikasih pakan, tetapi bukan mental. Susah kalau seperti ini. Nah ini nggak mau, tuh nggak mau. Baru kalau dari atas itu mau teman-teman. Tapi kalau seperti ini nggak mau. Tuh masih ngelirik ke atas saja. Itu biasanya karena faktor terbiasa ngasih pakan secara langsung. Yang pertama itu, saat lihat kondisi ikan seperti ini sering menghadap ke atas, itu biasanya pada saat ngasih pakan itu tidak dimainin di bagian depan dulu. Contoh kalian misalnya menggunakan maggot atau menggunakan cacing, atau juga bisa menggunakan ulat Hongkong dan lain sebagainya, itu biasakan dimainin di depan kaca teman-teman. Saya ambilkan contoh dulu ya. Saya menggunakan maggot. Saya ambil maggotnya dulu ya. Karena kebetulan di mana maggot? Karena kebetulan ada di sini. Karena kebetulan saya tidak menggunakan pakan-pakan hidup. Di sini semuanya menggunakan full maggot red seeker. Saya kasih contoh ya, misalnya seperti ini. Jadi pada saat ngasih pakan, jangan langsung ambil pakan langsung taruh di atasnya itu teman-teman. Ketika langsung ngasih pakan taruh di atasnya, itu ikan-ikan yang mentalnya kurang, itu biasanya ngadep ke atas terus itu. Ngadep ke atas terus, itu kelihatan toh. Ngadepnya ke atas terus. Ketika dimainin seperti ini, itu nggak mau, itu ngadepnya ke atas tetap. Ini cari makanan. Nah pada saat ngasih makan itu biasakan seperti ini dulu. Nah biar ngejar dulu. Biasakan ngejar seperti ini. Ini karena masih belum terbiasa juga ya. Nah ini biasakan terus. Nah itu mulai kejar terus seperti itu untuk latih mentalnya. Jadi tujuannya agar ikan itu selalu menghadap ke depan, bukan ke atas. Tuh teman-teman. Oke sudah. Misalnya ikannya masih belum mau juga, selanjutnya yaitu air dipendekin. Ini airnya kan full, ini tinggi ya. Itu dipendekin saja. Dan untuk kalian, saya praktekin aja ya. Terutama kalian yang belum bisa melatih mental, atau teman-teman yang masih pemula atau belajar cana, saya langsung sekalian praktekin aja. Untuk akuarium yang saya gunakan pada kali ini ukurannya 30 kali 20. Itu teman-teman. Mungkin yang dimaksud yang pertanyaan yang ngeyel mengenai ukuran akuarium si Jaguar itu mungkin di sini, karena saya pernah atau sering bahas red di varian sini. Ini kayak ini juga red. Ini salah satu calon penerusnya Jaguar, tapi bukan Jaguar loh ya. Pernah saya bahas di YouTube-nya itu yang bocil laknat itu cabungnya, tapi kondisinya masih di ketapang. Nanti lihat, saya akan update lagi juga. Ini ukurannya sini rata-rata ukuran 30-20 rata-rata. Coba sebelah sini kameramen juga. Ini 30-20 semua. Itu 30-20 semua. Mungkin yang dilihat yang tanya itu mungkin yang sebelah sini. Yang dimaksud settingannya ganti-ganti enggak kok. Ganti-ganti apanya? Saya enggak ganti-ganti. Aman semua. Red juga yang area sini itu kemarin sempat saya bahas. Ini airnya masih dalam kondisi ketapang. Ini 30-20 semua. Kalau ini, kalau Jaguar itu ukuran akuariumnya ukuran 40-30. Sudah dilihat tadi ya. Nih saya ambil wadah, mau saya praktekin sekalian ke teman-teman semua. Nah ini ngadep ke atas terus ikannya tuh. Ini biasanya sudah terbiasa dikasih makan langsung tanpa diajak interaksi terlebih dahulu. Nah itu bahaya, takut lompat juga. Saya kuras. Caranya nguras atau ketinggian airnya seperti ini teman-teman.
sekalian kuras kotoran ya. Kotorannya disedot, ikannya stres ya. Nanti saya langsung lihat perubahan atau perkembangannya. Oke. Nah, untuk airnya sampai segini aja teman-teman. 1 kali atau 2 kali dari tinggi badan ikan itu nggak masalah. Tuh, sambil lihat kondisi ikan adaptasi, karena ini stres ya, barusan lompat-lompat kaget dia. Wis dibiarin saja. Lanjut proses selanjutnya, biasanya saya menggunakan ketapang teman-teman. Dikasih ketapang sedikit. Saya ambil ketapangnya. Untuk ketapang yang saya pakai menggunakan ekstrak ketapang dari Bridge, karena ini ada campuran plus ya. Memang sengaja didesain khusus untuk kenyamanan ikan. Karena kalau ikan itu tidak nyaman, jangan harap ikannya itu mentalnya bagus teman-teman. Jadi pastikan kondisi atau kualitas airnya itu yang bisa bikin ikan itu merasa nyaman. Saya tuang untuk melatih mental ya. Saya biasanya tuangnya sedikit. Ekstrak ketapang dari Bridge ini tuh super pekat. Untuk pemakaiannya ini sedikit saja ya. Karena airnya ini pendek, saya tuang sedikit saja. Wes sudah. Ini sangat pekat. Dan untuk selanjutnya yaitu proses melatih ikannya ke mental. Tuh. Seperti biasa, untuk melatih atau mentreatment mental itu ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan patung, bisa menggunakan kaca, atau juga bisa membuka sekat atau flaringkan kedua ikan teman-teman. Karena kondisinya ikan ini masih kondisi stres ya, ini kondisi stres itu masih, karena barusan kaget, saya coba langsung, mudah-mudahan bisa, saya coba langsung menggunakan patung, atau juga menggunakan kaca teman-teman. Ini coba aja interaksi pertama kali. Ini masih hari pertama ya, karena tadi ikannya masih kondisi agak stres. Nah ini sudah mulai mau ngerespon, mulai ngerespon ikannya. Kelihatan nggak kalau di kamera? Atau kurang pencahayaan? Karena ketapangnya ini agak pekat ya teman-teman, agak gelap. Kelihatan nggak? Nah ini sudah mulai mau ngerespon. Nah ini sudah mulai merespon. Nah sudah mulai ngerespon. Coba pakai kaca. Pakai kaca, tempelin kaca. Nah itu teman-teman, pakai kaca dia nggak mau. Kelihatan nggak di kamera? Nggak kelihatan ya, kurang kelihatan. Atau saya tambah lampu dulu ya. Sebentar. Pencahayaannya, ini kebetulan ada lampu sini. Saya tambah lampu aja, biar lebih jelas. Nah, itu sudah kelihatan kameramen. Oke, sudah kelihatan. Coba pakai kaca lagi. Itu nggak mau. Nah, berarti kalau ikan nggak mau dalam kondisi seperti ini menggunakan kaca, jangan dipaksa. Ya wes, taruh aja. Sekarang saya mau coba pakai patung lagi teman-teman. Nah, ini sudah mulai merespon ya. Ini sudah mulai merespon, tetapi masih belum agresif. Dan karena kebetulan patung yang saya pakai ini ukurannya kecil, saya coba ada patung yang agak besar. Kalau kurang respon menggunakan patung yang kecil seperti ini, coba menggunakan patung yang agak besar teman-teman. Kadang ada beberapa ikan itu responnya seperti itu. Sebentar, ikannya masih di belakang. Saya coba pakai patung yang agak besar. Nah, ini malah lebih agresif. Tuh, ini masih hari pertama ya. Nah, ini mulai agresif. Nah, ini nah itu kan sudah mulai ada perlawanan.
Nah ini, nah tuh. Nah, berarti maunya si ikan ini maunya menggunakan patung yang agak besar. Coba lagi ke yang kecil. Nggak begitu ngerespon tapi tidak seberapa ya. Pakai kaca juga nggak mau. Coba pakai yang lebih besar. Nah itu langsung respon. Tuh langsung respon teman-teman. Oke. Nah setelah misalnya kayak gini, misalnya sudah mulai ngerespon, karena ini masih hari pertama, biasanya nanti untuk melatih mental itu kan butuh beberapa waktu, jadi sampai benar-benar ikannya settle, lihat perkembangannya 1 hari sampai 3 harian, atau paling tidak sekitar 1 mingguan, itu biasanya mentalnya sudah mulai barbar. Ketika pada saat ikan sudah flaring, langsung ganti pakai tangan. Sesekali itu digedor, saya contohkan saja. Nah, ini sudah mulai ngerespon. Nah, habis itu diganti pakai tangan. Nah, itu kan sudah mulai mau ke tangan. Sesekali itu digedor kayak gini, teman-teman. Pada saat melatih mental, misalnya kalian gedor itu seperti yang barusan, misalnya ikan itu langsung lari ke belakang, jadi kalian jangan gedor kaca, teman-teman. Gedor kaca itu berlaku bukan hanya di cana auranti ya. Berlaku di hampir semua cana, tetapi tujuannya bukan untuk mangapin, untuk melatih mental supaya lebih barbar lagi gitu. Nih. Nah, ini juga hari pertama ya. Tuh. Nah, tuh kan sudah mulai ngamuk. Nah, kayak gitu. Sudah mulai ngamuk. Nah, ini tuh. Sudah mulai berani lagi. Nah, ini teman-teman. Tuh, sudah sampai mangap-mangap kayak gini. Nah, itu ganti ke tangan. Oke, tuh sudah mulai. Nah, tuh. Kayak gini. Nah, kayak gini terus teman-teman. Tuh, sudah mulai mangap-mangap. Hari pertama, pada saat ikan kondisi stres, sudah mulai berhasil ya. Jadi, caranya untuk melatih mental kurang lebih seperti itu. Jadi, kalian harus benar-benar bisa memahami karakteristik ikan cana kesayangan kalian. Kalau ikan-ikan yang sudah seperti ini sudah jadi mentalnya. Kalau ini sudah barbar. Kalau sudah barbar seperti ini pakai tangan sudah enak. Tuh, dia gigit kaca. Oke, sudah aman. Ini yang led. Tuh, mangap-mangap juga. Tuh, gedor kaca aman sudah. Nah, kayak gitu. Nah, itu aman toh. Tuh aman. Ini masih belum. Nah, tapi sudah responnya sudah aktif ya. Kelihatan ya. Kameramen kelihatan. Tuh. Nah, tuh kelihatan. Nah, mau kan ke tangan sudah mulai mau. Ke tangan sudah mulai mau. Habis itu pakai patung lagi. Kayak gitu. Dan selanjutnya untuk treatment harian, yaitu salah satu yang berpengaruh yaitu pakan, teman-teman. Kalau saya sendiri itu tidak menggunakan pakan-pakan hidup, dan hampir berlaku semua di cana yang ada di galeri Mevada Predator Fish itu jarang menggunakan pakan-pakan hidup. Saya menggunakan pakan kering. Kalau saya sendiri menggunakan pakan full maggot red seeker kayak gini, kelihatan ya. Oke, untuk ngasih makan kalian bisa menggunakan pakan apa saja. Misalnya kalian mau menggunakan pakan hidup juga nggak masalah, atau menggunakan pellet atau maggot produk siapapun itu bebas. Yang penting porsinya itu jangan sampai ikan kenyang. Itu treatment harian. Untuk ngasih makan itu kalian kasih porsi sedikit saja. Contoh misalnya saya menggunakan maggot red seeker. Karena size-nya ini sekitar 16 sentian. Paling tiap hari saya ngasih makan sedikit. Sedikit saja, yang penting ada. Selama treatment mental, paling kasih sedikit seperti ini. Ini nggak bikin ikan kenyang masih, atau nggak bikin ikan gemuk. Saya contohkan kayak gini ya, saya taruh aja. Tuh, biar makan aja. Dia nggak bikin ikan gemuk juga. Dikit kok, porsinya itu sedikit. Itu sekitar 3 atau 4 itu. Itu biar dimakan. Nggak sampai ikan gendut lah gitu. Yang penting ada, yang penting ikan makan. Misalnya kalian mau ngasih ulat Hongkong itu paling kasih 1 atau 2 gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan atau yang saya berikan di video ini bisa bermanfaat atau berguna bagi kalian. Oke, salam progres, dan saya doakan semoga ikan yang kalian progres itu semuanya sesuai dengan yang kalian harapkan, teman-teman. Oke.